Ini baru mantap. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu di luar dugaan berikan saran luar biasa hebat untuk Indonesia usai laga imbang versus Lebanon. Tim pelatih jangan egois dengan semau sendiri menerapkan skema ala Belanda atau whatever lah itu. Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi ini adalah dengan hasil counter attack. Pertahankan dan perbaiki itu jika kalian ingin lolos Piala Dunia 2026 lewat round 4. Validkah? Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Pertandingan Timnas Indonesia vs Lebanon pada FIFA Matchday lalu menjadi bahan perbincangan hangat di Asia. Garuda tampil begitu dominan, mencatat 81% penguasaan bola dengan 88% akurasi umpan, namun ironisnya tak satu pun tembakan mengarah ke gawang. Laga pun berakhir dengan skor 0-0. Dominasi besar tanpa gol ini menimbulkan evaluasi serius. Bahkan, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu yang sudah lama malang melintang di level Asia, ikut buka suara memberikan saran keras namun membangun kepada skuad asuhan Patrick Kluivert. Jika saya boleh berikan saran, setelah melihat laga lawan Lebanon, di mana kalian bahkan sulit menciptakan peluang dan 0 shoot on target, maka tim pelatih jangan egois untuk menerapkan skema ala Eropa atau Belanda, whatever lah itu, tegasnya. Menurut sang pelatih, jalan terbaik Indonesia untuk melangkah jauh di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah kembali ke identitasnya, permainan counter attack cepat dan efektif. Dengan kualitas pemain yang dimiliki saat ini, nama-nama seperti Miliano Jonathans, Ragnar Oratmanguyen, hingga Ole Romeni, Indonesia sesungguhnya punya senjata mematikan jika mau memaksimalkan transisi cepat. Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi ini adalah dengan hasil counter attack. Dengan kualitas pemain yang kalian punya, harusnya pelatih sadar di kualifikasi itu yang penting hasil, bukan main cantik, tegasnya lagi. Saran ini sekaligus menjadi peringatan. Moriyasu menilai kesempatan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tidak datang dua kali. Generasi emas yang kini dimiliki Garuda harus diarahkan pada efektivitas dan hasil nyata, bukan sekedar gaya main indah yang minim produktivitas. Kalian akan menyesal, kesempatan seperti ini tak akan datang dua kali, ujarnya dengan nada menohok. Moriyasu menegaskan bahwa gaya sepak bola idealis ala Eropa memang menarik untuk ditonton, tapi tidak selalu cocok untuk konteks Asia. Ia mengingatkan, Indonesia tidak bisa sekedar meniru pola total football yang terkenal indah di mata, tetapi kerap mandul di level prestasi. Saya sudah melatih Jepang lama dan hafal betul bagaimana tim-tim Asia bermain. Mungkin skema total football kalian bisa berjalan di era pasana, tapi di Asia kalian bakal sulit, lanjutnya. Fakta di lapangan memang menguatkan kritik tersebut. Meski unggul jauh dalam ball possession 81% versus 19% dan peluang 6-1, Garuda Muda tetap gagal menembus pertahanan Lebanon. Tidak ada satupun dari 9 tembakan yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Lebanon justru lebih efisien. Dari 4 tembakan yang mereka lepaskan, 1 berhasil tepat sasaran. Meski tak berbuah gol, efektivitas Lebanon jelas jauh lebih baik. Situasi ini menunjukkan bahwa penguasaan bola tinggi tidak otomatis menghasilkan kemenangan. Justru efektivitas serangan dan kemampuan memanfaatkan momentum yang lebih menentukan, terutama di kualifikasi Piala Dunia, di mana lawan yang dihadapi adalah tim-tim papan atas seperti Arab Saudi dan Irak. Kini, waktu terus berjalan menuju Oktober 2025. Indonesia sudah menutup FIFA Matchday September dengan 1 kemenangan besar atas Taiwan 6-0 dan 1 hasil imbang kontra Lebanon 0-0. Modal ini tentu harus diolah dengan bijak oleh tim pelatih Patrick Kluivert. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bisa bikin haru fans Garuda. Pelatih Korea Selatan jujur bilang begini, setelah berhasil menang tipis vs Indonesia.
Benar, ngaku dapat pesan khusus dari Sintayong untuk cukup menang tipis aja, jangan sampai dibantai, meski sangat memungkinkan. Demi menjaga perasaan supporter Indonesia, simak semua detailnya berikut ini. Laga penentuan di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 menghadirkan drama penuh tensi tinggi. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan tipis Korea Selatan U23 dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Gol cepat Hwang Do-yun pada menit ke-6 sudah cukup untuk memastikan Taeguk Warriors meraih tiket ke putaran final di Arab Saudi. Meski begitu, pertandingan ini sebenarnya tidak berjalan mudah bagi Korea Selatan. Skuad asuhan Gerald Van den Berg tampil penuh semangat dan memberikan perlawanan sengit sepanjang laga. Garuda Muda beberapa kali mampu menekan, menguasai bola, bahkan membuat lawan kerepotan. Sayangnya, semua upaya itu berakhir tanpa gol, sehingga Indonesia harus menelan pil pahit tersingkir, padahal di edisi sebelumnya mereka mampu melangkah hingga semifinal. Usai laga, pelatih Korea Selatan U23, Lee Min-sung, mengungkapkan bahwa kemenangan timnya bukan datang secara kebetulan. Menurutnya, ada faktor penting yang membuat para pemainnya lebih siap menghadapi tekanan besar di laga krusial ini. Untuk tim Indonesia, saya percaya mereka terus berkembang, ujar Lee Min-sung kepada awak media termasuk bolasport.com. Mereka punya pelatih baru yang bagus dan banyak pemain bertalenta dengan keterampilan teknik individu yang baik. Tetapi saya pikir pelatih baru butuh waktu untuk membentuk timnya sendiri. Jadi, mari kita lihat nanti. Lebih lanjut, Lee menegaskan bahwa kunci kemenangan Korea Selatan justru ada pada pengalaman dan menit bermain yang konsisten didapat para pemainnya di liga. Banyak dari pemain Taeguk Warriors saat ini merumput di K-League, baik sebagai starter maupun pemain rotasi, sehingga mereka sudah terbiasa menghadapi atmosfer kompetitif setiap pekan. Anda tahu, pemain perlu bermain di liga untuk berkembang secara individu, tegas Lee. Bagus melihat banyak pemain kami meski bukan selalu jadi starter dan bermain penuh, tetapi tetap mendapatkan menit bermain. Itu sebabnya kami bisa tampil baik malam ini. Menariknya, Lee tidak ragu memberi pujian kepada lawan. Menurutnya, Indonesia U23 memiliki banyak pemain kualitas dan bisa berkembang pesat di masa depan. Ia juga menyebut kehadiran pelatih baru Gerald Van den Berg sebagai sesuatu yang menjanjikan meski tentu saja membutuhkan waktu adaptasi. Menurut saya, Kadek Arel dan kawan-kawan memiliki kualitas yang bagus sehingga mereka akan bisa membantu Timnas U23 Indonesia berkembang, ucap Lee. Dia pun menambahkan, wajar bila tim Indonesia terlihat masih dalam proses. Setiap pelatih baru pasti butuh waktu untuk menanamkan filosofi permainan, dan hal itu sedang dijalani Van den Berg bersama Garuda Muda. Dari sudut pandang Lee Min-sung, jelas sekali bahwa pengalaman kompetisi reguler di level klub menjadi faktor yang membuat Korea Selatan lebih siap ketimbang Indonesia. Para pemain muda Korea terbiasa ditempa di pertandingan liga yang penuh tekanan, sementara banyak pemain muda Indonesia masih minim kesempatan bermain di klub masing-masing. Kondisi inilah yang membuat fisik dan mental para pemain Korea lebih stabil sepanjang laga, bahkan ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah yang tampil Spartan. Dalam 3 pertandingan kualifikasi, Korea Selatan bukan hanya menang, tetapi juga konsisten mendominasi permainan. Sebuah bukti nyata bahwa menit bermain di liga domestik punya pengaruh besar. Kekalahan yang dialami Timnas U23 Indonesia dari Korea Selatan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 meninggalkan banyak cerita. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 9/9 berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk keunggulan tim tamu. Hasil ini membuat Garuda Muda harus mengubur mimpi tampil di Piala Asia U23, meski pada edisi sebelumnya mereka sempat melaju hingga ke babak semifinal. Padahal, jika menilik jalannya laga, Indonesia sebenarnya mampu tampil dominan sejak menit awal.
Para pemain muda merah putih berusaha mengendalikan permainan, mengalirkan bola dengan intensitas tinggi, dan berkali-kali mencoba menekan pertahanan Korea Selatan. Sayangnya, upaya tersebut tidak kunjung berbuah gol. Justru sebaliknya, sebuah kelengahan di lini pertahanan membuat gawang Indonesia kebobolan dan akhirnya menentukan hasil akhir. Pelatih Timnas U23, Gerald van den Borg, tidak menampik kekecewaan atas hasil ini. Namun, ia menegaskan bahwa para pemainnya telah memberikan usaha terbaik. Kalau kita lihat pertandingan pada malam hari ini, sebenarnya kita sudah bisa melakukan beberapa hal, banyak hal, cuma saja belum berhasil. Jadi banyak sekali diberikan komentar sekali. Gimana ini? Fisik dari para pemain kita yang memang di kompetisi hampir tidak bermain, ujar Van den Berg usai laga di Surabaya. Dalam pandangannya, Indonesia sudah menunjukkan perkembangan permainan dari pertandingan sebelumnya. Hanya saja, ada faktor krusial yang membuat performa Garuda Muda tidak konsisten, yakni minimnya menit bermain para pemain di level kompetisi resmi. Kondisi tersebut berimbas pada ketahanan fisik dan daya saing, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas fisik mumpuni seperti Korea Selatan. Mantan pelatih teknik Ajax U21 itu secara jujur mengakui bahwa Korea Selatan tampil lebih unggul di laga ini. Ia menyoroti bahwa di babak kedua, banyak pemain Indonesia yang mulai kehilangan energi, sehingga beberapa skema permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, kalau misalnya kita bermain melawan tim seperti Korea yang fisiknya sangat bagus, kita di menit 60-an itu sudah banyak mengalami kendala juga karena tidak bisa bersaing secara fisik. Jadi, harus ada solusi yang diperlukan untuk bermain dengan mereka, ungkapnya. Menurut Van den Berg, inilah PR terbesar yang harus segera dicari jalan keluarnya. Tanpa daya tahan fisik yang kuat, strategi apapun sulit berjalan maksimal, terlebih di level kompetisi Asia yang persaingannya begitu ketat. Meski gagal di ajang ini, Van den Berg tidak ingin timnya larut dalam kekecewaan. Ia percaya skuad muda Indonesia masih punya masa depan cerah. Dengan perbaikan di berbagai aspek, Garuda Muda diyakini bisa bangkit dan tampil lebih baik pada turnamen berikutnya. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki untuk ajang selanjutnya. Tentu saja memang di luar itu ada hal-hal lain yang harus kita perlukan secara pola bermain dan seterusnya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya anak-anak yang kita miliki di sini memiliki kualitas untuk bermain, tutup Van den Berg. Kini fokus akan diarahkan ke SEA Games 2025 yang akan menjadi ajang pembuktian baru bagi Garuda Muda. Di sanalah publik berharap Indonesia bisa kembali bangkit dan menorehkan prestasi membanggakan. Pelatih Timnas U23, Gerald van den Berg, tidak ingin timnya larut dalam kekecewaan. Ia percaya skuad muda Indonesia masih punya masa depan cerah. Dengan perbaikan di berbagai aspek, Garuda Muda diyakini bisa bangkit dan tampil lebih baik pada turnamen berikutnya. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki untuk ajang selanjutnya. Tentu saja memang di luar itu ada hal-hal lain yang harus kita perlukan secara pola bermain dan seterusnya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya anak-anak yang kita miliki di sini memiliki kualitas untuk bermain, tutup Van den Berg. Kini, fokus akan diarahkan ke SEA Games 2025 yang akan menjadi ajang pembuktian baru bagi Garuda Muda. Di sanalah, publik berharap Indonesia bisa kembali bangkit dan menorehkan prestasi membanggakan. Laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025, meninggalkan kesan mendalam bagi sang kapten, Jay Itzes. Pemain yang kini memperkuat Sassuolo itu mengungkapkan rasa kecewanya setelah skuad Garuda hanya mampu bermain imbang 0-0 meski menurutnya tim tampil luar biasa dominan sepanjang pertandingan. Bagi Jay Itzes, hasil ini jelas terasa pahit. Pasalnya, Garuda sebenarnya sudah menunjukkan permainan meyakinkan sejak menit pertama. Mentalitas terjaga, intensitas tinggi, serta penguasaan bola yang begitu mendikte lawan. Sayangnya, semua itu tak cukup untuk berbuah kemenangan.
Menurut saya, intensitasnya benar-benar bagus. Kami punya mentalitas yang tepat sejak awal. Kami saling mengingatkan bahwa ini adalah pertandingan terakhir sebelum 2 laga besar di bulan Oktober, ujar Itzes dikutip Rabu. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sejak awal para pemain Indonesia sudah menargetkan kemenangan agar bisa menutup rangkaian FIFA Matchday September 2025 dengan cara yang ideal. Jay Itzes menilai bahwa timnya sudah melakukan persiapan yang matang dan secara mental mereka sudah berada di jalur yang benar. Kami ingin menutup persiapan dengan cara yang baik dan saya rasa kami berhasil melakukannya jika melihat mentalitas dan intensitas yang kami tunjukkan. Namun, meski tampil penuh determinasi, hasil akhir berkata lain. Garuda gagal memaksimalkan peluang di depan gawang, sehingga skor tetap kacamata hingga peluit panjang berbunyi. Tentu saja kami ingin menang, kami hanya sedikit kurang beruntung di fase ketiga di lapangan, jadi agak disayangkan kami tidak menang, karena menurut saya kami benar-benar dominan, jelas Itzes. Kata-kata sang kapten menggambarkan betapa besar rasa frustrasi yang dirasakan, sebab dominasi permainan tidak sebanding dengan hasil akhir yang diperoleh. Meski begitu, Itzes tetap menekankan pentingnya melihat sisi positif, mentalitas yang kuat, dan permainan solid bisa menjadi bekal penting menghadapi agenda besar berikutnya. Sebagai catatan, Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday September 2025 dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebelum duel melawan Lebanon, Garuda sukses membantai Taiwan dengan skor telak 6-0 pada 5 September 2025. Dua hasil ini memang belum sempurna, namun cukup untuk membangun kepercayaan diri tim menjelang laga yang jauh lebih menantang. Ya, pada bulan Oktober 2025 mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung di grup B yang dihuni tim-tim kuat seperti tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Tentu, pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya untuk melihat seberapa jauh langkah Indonesia bisa melaju di panggung internasional. Bagaimana menurutmu soal pernyataan Jay Itzes ini? Apakah hasil imbang melawan Lebanon harus disyukuri karena menunjukkan mentalitas yang bagus, atau justru disayangkan karena kita sudah begitu dominan namun gagal menang?